ada orang yang selalu menjadi pendengar bagi orang-orang di luar sana yang mereka datang tuh ketika mereka lagi patah hati atau ketika mereka sedang ada masalah. Atau mungkin aja mereka nggak tahu harus cerita sama siapa, mereka datang ke orang ini. Dan kalian pernah berpikir nggak sih, orang ini tuh, si pendengar ini mereka butuh didengerin juga nggak sih? Malam ini gue mau ceritain tentang si personal ini, si pendengar ini. Dan mungkin bagi kalian yang mungkin relate sama cerita si orang ini. Jadi ada laki-laki atau perempuan sama aja, kita tidak mengeneral orang. Jadi si orang ini tuh ya mungkin bisa dibilang pendiam, gak banyak bersosialisasi sama orang-orang di luar sana. Tapi anehnya ketika ada orang lain kena masalah, ketika orang lain contohnya putus cinta atau ada masalah keluarga atau let's say mungkin punya hutang di luar sana, mereka tuh datang sama orang ini. Mereka datang, mereka cerita, mereka minta solusi. Dan ya orang ini tuh bisa membantu juga, kayak contohnya ya mungkin membantu dengan tindakan atau hal lain sebagainya. Tapi lebih banyak mereka tuh duduk dan mendengarkan. Karena menurut mereka adalah dengan cara mendengarkan, cerita itu udah setengahnya bisa terrealisasikan. Karena kadang banyak orang yang gak tahu harus cerita sama siapa, akhirnya ya udah mereka cerita sama orang lain dan kadang-kadang itu tuh udah bikin lega. Tapi ada sesuatu yang gak diketahui sama banyak teman-temannya, bahwa dia juga punya masalah, dia juga punya problem dalam hidupnya. Tapi apa? Dia mungkin gak berani untuk cerita sama teman-temannya karena apa? Ya setiap kali dia mencoba untuk menceritakan masalahnya sama teman-temannya atau sama orang lain, mereka tuh selalu membandingkan masalah si A sama si B. Ketika dia mencoba untuk cerita, gue ada masalah begini, tapi si teman-temannya malah bilang, ya masalahmu masih belum terlalu berat, masalahku lebih berat daripada masalahmu. Jadi selalu membandingkan hal masalah si A sama masalah si B ini. Yang pada akhirnya adalah ya si orang ini tuh memilih diam. Si orang ini tuh memilih kayak ya udah daripada nanti gue cerita, gue juga gak didengar, gue juga gak dipahami sama mereka. Jadi ya udah mereka pulang dari kantor atau dari sekolah dengan kepala yang penuh, dengan isi otak yang pengen mereka sebenarnya tuh pengen untuk cerita sama orang lain, tapi mereka gak bisa. Karena kebanyakan dari teman-temannya adalah ya seperti itu, selalu membandingkan masalah si dia dengan mereka. Kira mereka pulang ke rumah, otaknya masih penuh dan mereka cuma bisa tidur dan pasrah. Dan tiap kali si orang ini datang lagi ke sekolah atau ke tempat kerjanya, teman-temannya cuma nanya, gimana lo ha? Gimana lo hari ini? Baik-baik aja. Dan si orang ini cuma nyeletus, ya gue baik-baik aja. Walaupun dalam isi kepalanya sebenarnya sangat tidak baik-baik aja. Dan mungkin ini yang paling menyedihkan dari orang-orang ini, dari si dia ini. Dia menjadi tempat orang-orang untuk pulang. Tapi dia juga butuh tempat di mana dia harus bisa pulang. Dan pada akhirnya dia ini kembali menjadi dirinya yang dulu. Kembali ngomong sama teman-temannya bahwa lu kalau butuh sesuatu datang aja ke gue. Lu kalau mau cerita gue siap mendengarkan. Dan ada satu hal yang akhirnya berubah dalam pikirannya dia. Bukannya dia membenci teman-temannya, enggak. Tapi dia cukup untuk berhenti berharap sama teman-temannya. Karena tidak semua orang yang kita dengarkan bisa untuk mendengarkan cerita kita kembali. Jadi kalau suatu hari ada teman lo yang selalu menjadi pendengar untuk lo atau untuk orang-orang lainnya, dan misalkan dia ini mau cerita sama lo, dengerin.
Nggak usah ngasih ngasih contoh cepat-cepat solusi atau hal lain sebagainya. Lu berdua cukup duduk aja dan dengerin dia cerita. Karena masalah yang banyak di kepala itu kadang bisa terurai dengan sendirinya kalau misalkan kita mau cerita. Sedikit demi sedikit kadang masalahnya bisa terurai. Jadi next time dengerin cerita mereka, duduk berdua sambil ngopi juga bisa. Karena sejatinya seorang pendengar juga butuh untuk didengar.